Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Nurul Hanifah dengan NIM 205216 dari kelas Administrasi Pendidikan 2B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dinamika kelompok dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu 1. Konsep kelompok, 2. Teori pembentukan kelompok, 3. Ciri-ciri kelompok, 4. Jenis-jenis kelompok, 5. Dasar-dasar daya tarik interpersonal, dan 6. Tahap perkembangan kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Kelompok lebih mengarah pada hubungan antar orang-orang dengan tujuan yang umum. Pada tahun 2002, Robbins mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara kelompok dan tim. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan tim adalah sekelompok orang yang bekerja sama secara dekat untuk mencapai suatu tujuan yang umum dan bertanggung jawab satu sama lain, sehingga dapat dikatakan bahwa tim merupakan bagian dari kelompok. Dalam kamus psikologi, kelompok dapat diartikan sebagai satu kumpulan biji, objek, data, dan peristiwa yang dapat diperlakukan sebagai satu kesatuan, dan juga sebagai satu kelompok sosial, kemudian menempatkan pada satu kategori atau mengumpulkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada teori pembentukan kelompok. Yang pertama ada teori kedekatan, yaitu di mana teori ini menjelaskan bahwa seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Contohnya, mahasiswa UPI yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat atau KBB akan membentuk sebuah kelompok karena mereka berasal dari daerah yang sama. Pada akhirnya, kelompok tersebut akan mengembangkan sebuah aktivitas baik dalam bentuk sosial, ekonomi, maupun politik. Yang kedua ada teori George Homans, di mana teori ini memandang bahwa pembentukan kelompok berdasarkan aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen atau perasaan dan emosi. Terdapat tiga asumsi pada teori ini, yaitu 1. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, maka semakin beraneka ragam interaksi dan semakin kuat tumbuhnya sentimen. 2. Semakin banyak interaksi, maka semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan. 3. Semakin banyak aktivitas dan sentimen yang ditularkan, maka semakin banyak pula interaksi. Ketiga ada teori keseimbangan pembentukan kelompok, di mana teori ini memandang bahwa seseorang tertarik kepada orang lain akan membentuk suatu kelompok yang didasarkan atas kesamaan sikap masing-masing di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lain. Keempat ada teori pertukaran, di mana teori ini memandang bahwa pembentukan kelompok terjadi karena adanya interaksi dan sebuah susunan, yaitu hadiah, biaya, hasil. Maksudnya adalah ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu balasan dari orang lain tersebut. Contohnya adalah pada organisasi politik, di mana organisasi politik memiliki kondisi yang dinamis untuk mencapai suatu tujuan mereka, maka memungkinkan untuk terjadinya pertukaran dalam bentuk afiliasi. Contoh lainnya adalah saat seorang pegawai yang tidak mampu menyelesaikan tugasnya karena halangan, maka meminta temannya untuk menyelesaikannya dengan imbalan ketika temannya sedang tidak bisa menyelesaikan tugasnya, maka ia akan melakukan hal yang sama. Kelima, yaitu teori alasan-alasan praktis. Pada teori ini memandang bahwa pembentukan kelompok terjadi karena adanya alasan-alasan yang bersifat praktis seperti ekonomi, keamanan, dan sosial. Teori ini didasarkan pada suatu alasan atau tujuan tertentu pada orang-orang yang membentuk organisasi tersebut. Contohnya adalah
warga Bandung yang membentuk suatu kelompok rombongan haji pada tahun 2021. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Menurut Joseph Reitz, pada tahun 2010, kelompok dicirikan sebagai berikut. 1. Terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana kelompok harus terdiri dari minimal 2 orang. Yang kedua, berinteraksi satu sama lain, di mana interaksi antar orang-orang dalam kelompok ditujukan untuk meningkatkan kapasitas. Ketiga, saling membagi tujuan yang sama, di mana pembentukan kelompok didasarkan atas kesamaan alasan mereka. Dan yang keempat, melihat dirinya sebagai suatu kelompok, di mana orang-orang pada kelompok melihat atau memandang kelompoknya sebagai suatu kesatuan atau sebagai sistem. Selanjutnya ada jenis-jenis kelompok. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer adalah sebuah kelompok yang ditandai dengan adanya sifat keakraban, kerjasama, dan hubungan tatap muka antar anggota kelompok. Kelompok primer merupakan orang-orang yang memiliki perilaku tersendiri atau khas yang cenderung menghiraukan lingkungan eksternalnya dalam mencapai tujuan mereka. Kelompok primer ini sering melakukan self-managing teams atau tim yang mengelola dirinya sendiri. Contoh dari kelompok primer ini yaitu keluarga. Yang kedua ada kelompok formal dan informal. Kelompok formal adalah kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Contohnya komite sekolah. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok yang tumbuh atas dasar proses interaksi daya tarik dan kebutuhan seseorang dalam kelompok formal. Contohnya yaitu kelompok guru yang menyukai bulu tangkis. Yang ketiga ada kelompok referensi. Kelompok referensi adalah kelompok di mana seseorang melakukan referensi atasnya. Seseorang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut, walaupun ia bukan anggota kelompok tersebut. Contoh dari kelompok referensi ini yaitu fenomena ISIS, di mana fenomena ini menjadikan ISIS sebagai referensi atas sebagian kaum muslim. Lalu yang keempat ada kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok yang secara konsisten dan terus-menerus memiliki rasa tanggap terhadap perubahan yang dibutuhkan oleh organisasinya dalam mencapai suatu tujuan mereka. Sedangkan kelompok tertutup yaitu kelompok yang kecil kemungkinannya untuk menerima perubahan atau pembaharuan dari lingkungan eksternalnya. Selanjutnya ada dasar-dasar daya tarik interpersonal. Yang pertama ada kesempatan untuk berinteraksi. Daya tarik antar orang memungkinkan muncul dari adanya kesempatan untuk berinteraksi antara satu orang dengan orang lainnya. Yang kedua ada status. Status seseorang merupakan kondisi yang dimiliki oleh seseorang yang mencirikan kekhasannya. Yang ketiga, kesamaan latar belakang. Latar belakang yang dimiliki oleh seseorang memungkinkan terjadinya daya tarik antar individu. Yang keempat, kesamaan sifat. Kesamaan sifat ini merupakan pengembangan dari kesamaan latar belakang. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan kelompok. Pertama, tahap pembentukan. Tahap ini dicirikan dengan adanya ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, tahap keributan, dicirikan dengan adanya konflik di dalam kelompok. Yang ketiga, tahap penormaan, dicirikan dengan adanya hubungan karib dan saling tertarik. Yang keempat, ada tahap pelaksanaan, dicirikan dengan adanya pergeseran yang awalnya hanya saling memahami satu sama lain ke pelaksanaan tugas. Yang kelima, tahap reses, dicirikan dengan adanya munculnya kepedulian untuk menyelesaikan tugas daripada melaksanakan tugas. Nah, jadi kesimpulannya, kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Dalam kelompok, kita dapat memiliki kesempatan untuk mengenal, berinteraksi dengan individu lain. Dalam kelompok juga, kita dapat mempelajari mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan kelompok. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.